Selamat pagi saya ucapkan untuk anak-anak yang Bapak cintai. Embun datang, bunga menguntum. Surya datang pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anak Bapak yang ada di hati. Jernih air dalam telaga, sejuk air banyak ikannya. Sopan santun harus selalu kita jaga. Itulah ciri khas daripada akhlak anak-anak yang mulia. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pertemuan kita mempelajari tentang aplikasi komputer akuntansi. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas tentang account, tentang perkiraan, tentang rekening. Sekarang dalam pertemuan ini akan kita bahas tentang masalah penyesuaian pajak. Saya yakin anak-anak semuanya pasti sudah sangat paham betul tentang apa itu pajak. Bagaimana kita ketahui pajak adalah merupakan suatu iuran dari rakyat kepada kas negara yang diatur berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung. Itulah kontribusi kita sebagai warga negara terhadap negara yang kita cintai. Sebagai wajib pajak tentu harus punya prinsip, harus taat membayar pajak. Dalam aplikasi Mayop ini kita tahu bahwa aplikasi Mayop merupakan produk dari orang Australia. Tentu peraturan ketentuan perpajakan antara negara Australia berbeda dengan ketentuan pajak yang diterapkan di negara kita tercinta Indonesia. Dalam kasus perusahaan jasa ini, pajak yang diterapkan adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Di mana kita ketahui bahwa PPN adalah merupakan pajak yang dikenakan tidak hanya atas konsumsi barang kena pajak saja, tidak hanya terhadap barang yang kena pajak, tetapi juga terhadap jasa kena pajak. Jadi perusahaan yang menjual layanan jasa kepada orang pribadi maupun perusahaan ataupun pemerintah harus dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar tarif PPN. Sebagaimana kita ketahui, tarif PPN untuk jasa sebesar 10% dari nilai jual jasa yang dikonsumsi. Dalam program Mayop ini telah menyediakan fasilitas yang menghitung besarnya pajak pertambahan nilai secara otomatis setiap terjadi penjualan jasa, yaitu yang disingkat dengan GST, Good and Service Tax. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penyesuaian pajak ini. Di samping itu, masih ada satu jenis pajak lagi yang disediakan oleh Mayop yang bisa dimanfaatkan, yaitu NT, Not Reportable. Yaitu jenis pajak ini akan digunakan untuk menandai item-item atau transaksi-transaksi yang tidak dikenakan pajak. Nah, daftar pajak di dalam aplikasi Mayop versi Australia adalah beberapa jenis pajak yang tidak bisa digunakan di Indonesia. Jenis-jenis pajak apa saja yang harus kita hapus di dalam aplikasi ini, yaitu diantaranya EXP, GST Free Export, Free, GST Free, GGA, GST and Capital Acquisition, INP, Input Tax Purchase, ITS, Input Tax Sales, NTD, Non-Tax Deductible, Free, GST Free VAT Use. Ini jenis pajak yang disediakan Mayop yang tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itulah pajak-pajak ini yang harus kita hapus. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, bagaimana kita harus menyesuaikan pajak yang disediakan di dalam Mayop disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia? Coba sekarang kita buka aplikasi Mayopnya dulu. Nah, setelah kita membuka aplikasi Mayop dan muncul menu Common Center, maka sekarang kita pilih di listnya. Klik list, kita taruh kursor di tag kode, maka akan muncul beberapa pajak yang sudah disediakan oleh Mayop.
Sebagaimana kita ketahui ada beberapa pajak yang tidak bisa dibayarkan di Indonesia. Contohnya EXP, GST free export, GST free, GST on capital acquisition, input tax purchase, input tax sales, ya kan? Non-tax deductible, GST private use. Ini harus kita hapus. Bagaimanakah cara kita menghapus dari item-item pajak yang tidak kita gunakan? Kita taruh di dalam kursor di pajak yang akan kita hapus, kemudian kita klik kanan di mouse kita, klik, kemudian kita klik delete. Satu. Sama hal yang sama harus kita lakukan pada beberapa pajak yang tidak kita pakai. GST free juga sama, klik kanan mouse, delete. GST on capital, klik kanan, delete. Terus yang ke bawah adalah input tax purchase, klik kanan, delete. Input tax sales sama, kanan, delete. Non-tax deductible, kanan, delete. Private sama delete. Nah, sekarang tinggal dua pajak yang disediakan Mayop yang bisa kita gunakan, tetapi harus kita sesuaikan. Karena tidak semua orang familiar dengan istilah ini, maka untuk dua jenis pajak ini harus kita sesuaikan berdasarkan nama yang diberlakukan di Indonesia. Good and Service Tax, caranya kita klik di tanda panah, kita sesuaikan. Kemudian tag kodenya kita rubah menjadi nama, yaitu kita klik nama pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu PPN. PPN. Kemudian kita tab. Oke, sorry. Di description-nya kita sesuaikan dengan kepanjangan dari PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Tag tipenya adalah Good and Service Tax, barang dan jasa kena pajak. Rate-nya, tarif pajaknya adalah 10%. Link account for tax collected ini harus kita linkkan. Kalau tidak kita linkkan, maka dia tidak bisa kita tutup. Untuk link account for tax collected, maka harus kita linkkan dengan pajak pengeluaran. Apa sih pajak pengeluaran? Yaitu sejumlah pajak yang kita terima dari customer terjadinya sebuah transaksi penjualan jasa. Maka ini kita linkkan dengan PPN keluaran, kita cari PPN collected. Oke, klik PPN collected. Kemudian link account for tax paid-nya kita linkkan dengan PPN masukan atau PPN paid. PPN masukan itu apa? Sejumlah pajak yang kita bayar kepada vendor atau supplier atas jasa yang diberikan kepada kita sebagai customer-nya. Nah, link account for tax paid-nya kita linkkan dengan PPN paid-nya. Kalau sudah, kita klik use account. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, baru kita klik OK. Oke, berarti sudah berubah kan? Dari Good and Service Tax berubah menjadi pajak pertambahan nilai. Yang kedua, NT. Nah, kita linkkan juga, klik, kita sesuaikan, klik tanda panah, kemudian kita ganti namanya di sini non-tax juga bisa, atau non-reportable juga bisa. Good and Service Tax nilainya adalah 0. Nah, kita samakan aja di sini. Kalau sudah, kita klik OK. Jadi sudah selesai kita untuk melakukan penyesuaian jenis pajak. Sangat sederhana, gampang, dan karena sudah nge-link, ketika nanti terjadi sebuah transaksi penjualan jasa, maka otomatis akan nge-link sejumlah barang yang kita terima atau sejumlah uang yang kita terima dari customer. Tentu kalau itu merupakan jasa kena pajak akan terpotong dengan besaran PPN yang ditentukan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita coba praktekkan pada kesempatan hari ini bisa kalian pahami, dan yang punya laptop atau PC bisa dipraktekkan. Kalau toh yang belum punya, mudah-mudahan bisa memahami, mengerti, dan ketika kita nanti praktek di laboratorium setelah ada tatap muka, kita bisa mempraktekannya dengan mudah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.